Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, tapi anda sekalian jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Anda sekalian yang soleh dan soleha, tetap semangat ya. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sholat berjamaah, masih pada bab indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Anda sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yang pertama adalah siswa mampu menunjukkan tata cara sholat berjamaah. Yang kedua, menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Dan yang ketiga, membiasakan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Baik anda sekalian, perhatikan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ketentuan-ketentuan sholat berjamaah, termasuk ketentuan tentang imam, kemudian tentang makmum. Ya, udah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya atau pada video pembelajaran sebelumnya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tata cara sholat berjamaah. Yang pertama anda sekalian, sholat berjamaah itu diawali dengan azan dan iqamah. Ya. Jika tidak, maksudnya jika tidak bisa azan, maka cukup dengan iqamah saja. Misalnya di rumah ya tidak perlu azan, tapi iqamat itu dianjurkan. Kemudian yang kedua, barisan atau saf di belakang imam adalah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakangnya. Jadi imamnya laki-laki di depan, nah kemudian di belakangnya jamaah laki-laki dewasa, kemudian kalau ada anak-anak, nah jamaah anak laki-laki, kemudian baru di belakangnya jamaah dewasa perempuan, kemudian seterusnya juga barisan di belakang adalah jamaah perempuan, anak-anak. Kemudian yang ketiga, dalam sholat berjamaah seorang imam membaca bacaan sholat. Nah, ada yang nyaring, ya, bacaannya nyaring atau jahar, dan ada yang disirkan ini ya. Maksudnya ini tidak dikuatkan bacaannya, bukan dikirimkan ini ya. Disirkan ya, maksudnya bacaannya dipelankan. Adapun bacaan yang dinyaringkan adalah di dalam sholat itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kan dikuatkan bacaannya. Mau sholat apapun ya, tetap dikuatkan dia bacaannya. Kemudian takbir intiqal ini adalah takbir perpindahan antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya. Kemudian tasmi' ini sami Allahu liman hamidah, ini dibaca kuat. Kemudian salam itu dibaca secara zahar. Nah, kemudian ada juga bacaan-bacaan yang sholat-sholat tertentu bacaannya dibaca zahar, tapi di lain sholat tidak dibaca. Misalnya Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya, subuh, begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana, istisqa, sholat Aidain, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha, sholat tarawih dan witir. Nah itu bacaannya dizaharkan atau dikeraskan, artinya makmumnya dengar bacaan yang dibaca oleh imam. Kemudian yang dikeraskan juga termasuk bacaan amin bagi imam dan makmum setelah selesai membaca Al-Fatihah ya. Misalnya pada sholat
maghrib, isya, dan sholat subuh. Kemudian yang keempat, makmum harus mengikuti gerakan imam. Tidak boleh makmumnya mendahului. Namanya juga sholat berjamaah. Ada imam. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, kemudian setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama dengan makmum atau membacanya secara sendiri-sendiri. Nah, itu tata cara sholat berjamaah. Adapun bacaan-bacaannya, ya, doa iftitah, al-fatihah, nah itu semuanya sama, ya. Nah, Anda sekalian. Baik, Anda sekalian, selanjutnya keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, menjalin silaturahim antara sesama. Kemudian yang kedua, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Kemudian yang ketiga, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Kemudian yang keempat, mengajarkan kepatuhan kepada pimpinan. Dan yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang keenam, mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati. Nah, ini keutamaan sholat berjamaah. Kalau di dalam hadis Nabi disebutkan keutamaan sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Tentu masih banyak keutamaan-keutamaan sholat berjamaah yang lainnya. Nah, bagaimana agar kita terbiasa untuk melakukan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari? Pertama adalah ketika masuk waktu sholat, segeralah menuju masjid untuk mengumandangkan azan atau mendengarkan azan. Ya, kalau bisa menjadi muazin, bagus. Kalau nggak bisa, ya mendengarkan kumandang azan. Kemudian yang kedua, mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah. Nah, ajak teman-teman kita untuk sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang ketiga, suka menjalin tali silaturahim antara sesama di masjid. Kemudian senang mendatangi majelis ta'lim untuk menuntut ilmu. Kemudian yang keenam, senang beribadah dan bermain di lingkungan masjid. Nah, kemudian yang keenam, tidak suka membeda-bedakan status sosial seseorang dikarenakan kedudukannya sebenarnya sama di hadapan Allah. Yang membedakan seseorang di hadapan Allah adalah hanyalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rangkuman anak-anak sekalian dari pelajaran kita tentang sholat berjamaah, ada poin-poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, anak-anak sekalian, sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang menjadi imam sedang yang lainnya menjadi makmum. Kemudian yang kedua, hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Maksudnya sangat dianjurkan untuk kita kerjakan. Bahkan sebagian ulama mengatakan fardu kifayah, wajib secara kolektif. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaah sah apabila ada imam, makmum, kemudian makmum berniat mengikuti imam, dikerjakan dalam satu tempat, dan sholat makmum sesuai dengan sholat imam, tidak boleh berbeda. Kemudian untuk menjadi imam harus memenuhi syarat-syarat, antara lain mengetahui rukun dan yang membatalkan sholat, ya, fasih membaca Al-Quran, dan yang paling tinggi ilmu agamanya. Nah, kemudian makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah bersama imam pada rokaat pertama. Itu namanya makmum masbuk. Nah, kemudian keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendirian adalah mendapatkan pahala atau keutamaan 27 derajat dibanding sholat sendirian. Kemudian hikmah sholat berjamaah ini adalah mengajarkan persatuan, disiplin, saling menghargai, mempererat tali silaturahim, kasih sayang, dan kepatuhan kepada pimpinan. Nah, kemudian perilaku yang dapat kita biasakan agar kita cinta kepada sholat berjamaah ini dapat diwujudkan dengan ketika azan segeralah menuju masjid,
kemudian mengajak teman-teman untuk sholat berjamaah, dan suka menjalin tali silaturahim atau kasih sayang di masjid. Baik, Ananda sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada kesempatan ini. Apabila Ananda ada pertanyaan, maka Ananda boleh komen di deskripsi di video ini atau melalui jaringan pribadi Bapak. Oke, Ananda sekalian, tetap semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.